ya, sesuai dengan jadwal materi kita sampai akhlak tercela. Ya, sebelum kita mulai, Bu Guru mau nunjuk dua anak dulu, ya, untuk maju ke depan untuk praktek emoji. Ya, yuk coba Mbak Diah sama Mbak Zihan maju ke depan. Nanti tugas kalian menebak kira-kira emoji apa yang akan dipraktekkan oleh dua teman kamu. Sudah siap? Ya, yuk Diah dulu Mbak Diah, kira-kira mau praktek emoji apa? Marah. Oke, praktekkan ke temannya. Ya, kira-kira emoji apa itu kalau seperti itu? Apa? Marah. Oh, marah. Oke. Dia praktek emoji marah. Sekarang Mbak Zihan coba. Nah, apa itu kira-kira? Senyum. Apalagi yang lain? Sabar. Oh, sabar. Ya. Jadi dua teman kalian sudah praktek emoji marah dan sabar. Nah, ini nanti akan ada hubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Setelah ini kita ke materi, ya. Kamu bisa perhatikan di layar akan Bu Guru tampilkan materi kita hari ini yang berkaitan dengan akhlak tercela. Yang pertama yaitu marah. Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini nanti Bu Guru akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian marah. Terus yang kedua, menyebutkan akibat dari sifat marah itu sendiri nanti apa. Terus yang ketiga, menunjukkan cara mengendalikan marah sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu Islam. Ya. Terus yang keempat, yang terakhir, nanti kita akan meneladani akhlak Rasulullah SAW tentang dalam menghindari akhlak tercela, yaitu marah. Kita lanjutkan lagi videonya. Ya. Nah, untuk yang pertama dulu, pengertian dari marah itu sendiri. Pengertian marah. Marah adalah perasaan tidak senang yang muncul karena tersinggung, kecewa, atau merasa dirugikan. Jadi marah ini adalah perasaan yang timbul atau yang muncul karena kita sedang tersinggung, atau kecewa, atau merasa kita dirugikan. Nah, di dalam Islam, marah ini termasuk akhlak tercela atau akhlak yang tidak baik, ya, akhlak yang tidak baik, ya. Terus ini ada sabda dari Rasulullah SAW yang melarang kita untuk tidak boleh marah atau jangan marah. Ya. Selanjutnya, ya, ini penjelasannya. Jadi ada dua, yaitu penyebab marah sama akibat dari sifat marah itu sendiri. Penyebabnya marah itu yang pertama, karena kita satu, merasa kita disakiti atau kita sedang dihina. Jadi kita akan marah. Kira-kira kalau kamu sedang disakiti atau dihina, marah enggak? Marah. Oke. Terus yang kedua, karena kita tidak sabar dalam menghadapi suatu masalah. Jadi kalau kita sedang nggak sabar, jadi pengennya bawaannya kita marah-marah. Ya. Terus yang ketiga, terlalu menuruti hawa nafsu. Yang ini yang sulit. Jadi jika kita terlalu menuruti hawa nafsu, jadi kita bawaannya juga pengennya selalu
marah. Terus yang keempat, kurang mengingat Allah, atau kita mungkin dalam beribadah itu kita kurang dalam melakukan zikir. Jadi zikir itu penting karena itu untuk mengurangi hawa nafsu kita supaya kita tidak gampang emosi atau gampang marah, ya. Terus ini ada akibat dari sifat marah. Jadi ada akibatnya, ya. Jika kita sering marah-marah, tiap hari marah-marah, emosi, itu kita ada akibatnya. Akibat yang pertama yaitu akan menimbulkan pertengkaran. Nah, ini jika kita marah, sering marah, ini akibat yang pertama, kita akan menimbulkan pertengkaran. Menimbulkan pertengkaran, apa itu contohnya? Kira-kira ada yang tahu? Menimbulkan pertengkaran ini sering banget terjadi di kelas kita. Apa? Ya, ada enyek-enyekan, ejek-ejekan, akhirnya jadi marah, jadi bertengkar, jadi belur dan sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini juga akan merusak hubungan persaudaraan di antara kita. Jadi persaudaraan kita yang seharusnya hubungannya baik, karena ada sifat marah, ada sifat emosi, itu jadi akan merusak hubungan persaudaraan. Terus yang ketiga, ini akan membuat hati kita gelisah dan tidak tenang. Benar nggak? Kalau kamu habis berkelahi, habis ejek-ejekan, kamu kira-kira merasa menyesal nggak sampai di rumah? Menyesal nggak? Menyesal nggak, Mas Rehan? Menyesalkan. Nah, habis ngejek awan misalkan, atau ngejek Mbak Dia itu, ya. Jadi ada penyesalan. Oh, kenapa ya tadi harus ejek-ejekan, ya. Jadi itu, ya, membuat hati kamu tidak tenang atau gelisah. Terus yang terakhir, menjauhkan seseorang dari akal mulia. Jadi kalau sudah gampang marah atau gampang emosi, itu nanti akan menjauhkan kita, seseorang, semua kita termasuk di dalamnya, itu dari akhlak yang terpuji. Karena marah itu sendiri sebenarnya tidak dianjurkan atau tidak dibolehkan dalam ajaran Islam. Karena kalau sudah marah biasanya akan dikuasai oleh gitu, ya. Kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Ya, ini ada contoh dari perilaku orang yang pemarah. Ini sudah kita praktekkan tadi, sudah dipraktekkan sama siapa tadi? Dia, ya, sudah dipraktekkan sama teman kamu, Mbak Dia. Tadi dia mencontoh perilaku orang yang sedang marah, yaitu apa? Satu, berteriak atau membentak teman. Jadi kalau sedang marah itu biasanya akan berteriak, bentak-bentak temannya, dan itu kadang tidak sadar kalau dia melakukan itu. Terus yang kedua, ini akan mudah tersinggung. Jadi dia akan mudah tersinggung, mudah emosi, mudah marah. Terus yang ketiga, memukul atau sudah melampaui batas. Begitu, ya. Terus yang terakhir, tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, jika ada seseorang yang memiliki sifat pemarah, akhlak tercela yang pertama ini, biasanya orang tersebut tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Jadi sulit memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, selanjutnya, nah, ini adalah cara-cara bagaimana kita mengendalikan sifat amarah. Yuk Mas Rehan, coba yang pertama dibaca itu apa? Mengingat Allah dan membaca istighfar. Ya, jadi cara yang pertama saat kita mengendalikan amarah kita berbanyak membaca istighfar. Tahu bacaan istighfar?
Mau coba gimana? Astagfirullahaladzim. Nah, astagfirullahaladzim ya. Terus yang kedua, coba Mbak Zihan baca. Berwudu dari marah. Ya, jadi ada cara yang kedua, yaitu kalau kita sedang marah, itu kita bisa melakukan wudhu, ya, supaya badan kita lebih seger, tidak gampang emosi lagi. Yang ketiga, yuk Mas Afan coba baca. Mengubah posisi jika berdiri menjadi duduk. Ya, selanjutnya bawahnya. Jika duduk menjadi terbaring. Ya, itu kita bisa mengubah posisi kita yang tadinya marah-marahnya sambil berdiri seperti ini, udah duduk aja. Itu nanti kita akan mulai reda, mulai tenang. Terus jika sudah duduk, tinggalkan sejenak untuk berbaring biar kita lebih rileks, gitu ya. Terus yang selanjutnya coba bacakan Mbak Rahmat. Diam dan menahan diri dari ucapan buruk. Ya, jadi lebih baik kalau marah itu ditahan atau diam, dan kita bisa terhindar dari ucapan-ucapan yang tidak kita inginkan. Biasanya kalau marah-marah itu memang ucapan-ucapan buruk yang seharusnya tidak diucapkan itu akan terucap. Untuk menghindari itu lebih baik kita diam, begitu ya. Terus yang selanjutnya, yo, yang mau baca siapa? Ya, Mbak baca. Meninggalkan tempat yang membuat marah. Ya, meninggalkan tempat yang membuat kita marah. Kalau kita marahnya tadi di kelas, ada pertengkaran di kelas, makanya ada bapak atau ibu guru yang sengaja melerai supaya kamu meninggalkan tempat itu. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak bertambah emosi, tidak bertambah marah. Jadi kita tinggalkan tempat itu supaya diri kita lebih tenang, lebih rileks, gitu ya. Terus ini ada hikmah, jadi menghindari marah, yaitu hati kita jadi tenang. Terus yang kedua, disukai teman dan orang lain. Terus selain itu, kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang terakhir, menjadi pribadi sabar dan penjaga. Ya, ini yang terakhir ada teladan dari Rasulullah kita. Siapa Rasulullah kita? Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada beberapa teladan yang patut kita tiru ya, dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah karena urusan pribadi. Nah, ini yang bisa kita tiru. Jadi tidak pernah marah karena urusan pribadi. Karena apa? Tahu sendiri ya, perjuangan Nabi Muhammad sangat besar. Dia dihina, dia dicaci. Nah, itu tapi dia tetap sabar. Ya. Terus yang kedua, beliau hanya marah jika ajaran Allah dilanggar. Nah, ini patut ya. Jadi jika kita melanggar ajaran Allah, itu patut marah. Jadi kita tujuannya untuk membenarkan ya. Terus beliau selalu sabar, lembut dan pemaaf. Ini yang perlu kita tiru. Nah, ini ada hadisnya. Sesungguhnya orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tapi orang yang mampu menahan marah. Ini diambil dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi itu ya. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat atau berkelahi, tapi adalah orang yang mampu menahan amarahnya diri sendiri. Akhir. Ya, ini ada pesan terakhir ya. Pesan terakhirnya, Mas Rehan, yuk baca semua. Pesan terakhir dari materi kita hari ini. Pesan akhir, marah itu dari setan, maka lawanlah dengan sabar dan zikir. Ya. Mari kita jadi anak yang sabar, lembut dan pemaaf. Akhlak mulia cermin
hati yang tenang. Iya, terima kasih. Jadi ada pesan yang sudah dibacakan dari teman Mas Rehan. Marah itu sebenarnya dari setan, makanya harus kita lawan dengan sabar dan banyak berzikir. Terus yang kedua, mari kita jadi anak yang sabar, lembut dan pemaaf. Ya. Terus yang terakhir, akhlak mulia itu cermin hati yang tenang. Itu ya. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah dipahami kan materi kita hari ini? Ya, ini terima kasih. Nah, dari materi kita hari ini, Bu Guru akan kasih kamu tugas. Nanti tak kasih kertas ya, kertas lipat ya. Ini nanti kita kerjakan secara kelompok ya, secara kelompok. Nah, ini nanti untuk apa? Untuk membuat rangkuman dari materi yang sudah Bu Guru sampaikan tadi. Kamu membuat gambar emoji beserta akibatnya. Untuk kelompok 1 yang mana? Sini ya. Nanti kelompok 2 yang sini. Kelompok 1 dapat yang apa? Yang sabar aja ya. Yang sabar, nanti yang kelompok 2 yang pemarah ya. Nanti kelompok 1 kamu menulis emoji, membuat emoji gambar sabar sama manfaat dari sabar. Kamu tulis di sini di kertas ya. Terus untuk kelompok 2 kamu membuat emoji marah ya, membuat emoji marah sama apa? Sama akibatnya. Akibat jadi marah tadi ya. Kenapa jadi sifat pemarah, akibatnya jadi apa? Itu ya. Ini Bu Guru bagi dulu. Ya, Mbak Dina, ya dipotong. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Ya. Oke, lanjutkan. Sudah selesai, Mas Afan. Sudah, ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kelompok 1 hasilnya bawa maju ke sini. Mana emojinya? Bu, lupa direkam tadi. Aku dipotong garis aja. Ya, itu hasilnya mana tadi? Oh ya, itu hasil dari kelompok 1 emoji sabar. Oke, terima kasih. Silahkan kembali. Yuk, kelompok 2. Tadi buat apa? Oh, emoji marah. Oke, mana hasilnya? Oh iya, emoji marah. Terima kasih, silahkan kembali. Nah, jadi itu ya hasil pertemuan kita hari ini, yaitu membuat apa tadi? Emoji yang berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu jadi sudah ada, kamu sudah tahu marah tadi akibatnya apa, sabar tadi manfaatnya apa. Sudah kita selesaikan materi kita hari ini. Jadi untuk pertemuan kita kali ini, Bu Guru akhiri dengan apa pesan kita hari ini nanti ya. Nah, setelah selesai, Bu Guru harapkan ada yang harus kalian lakukan, yaitu
kita harus meneladani dari Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW, yaitu supaya menjadi pribadi yang lebih sabar, tidak gampang emosi dan tidak jadi pemarah. Ada pertanyaan untuk pertemuan kita kali ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bu Guru akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam